Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah kembali di Islam itu Indah dan tema hari ini adalah akhlak yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Segmen sebelumnya tadi guru-guru kita sudah menjelaskan kalau memaafkan jangan gengsi ya, rumah tangga nggak boleh ada gengsi. Kalau udah harus memaafkan, maafkan aja karena Allah akan memaafkan kita kalau kita mudah memaafkan orang lain. Kemudian juga saling menutupi aib ya dan tidak ada rumah tangga yang sempurna, Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut ya membahas tema kita dan kita akan menyaksikan dulu sebuah tayangan tentang point of view istri nggak bisa dibentak-bentak. Kayak apa? Ini dia. Nah, Ustadz, Masya Allah. kalau kita tahu ya dalam rumah tangga kan kalau lemah lembut, bicara yang baik, itu bagian dari akhlak dalam rumah tangga ya Ustadz. Betul. Tapi ada nih Ustadz kasus di mana kadang suami masih keras, ngomongnya agak kasar, bahkan cuma bukan kasar ngomong, sampai ke fisik juga Ustaz. Nah itu bagaimana sebenarnya dalam Islam? Silakan Ustaz. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana Syam dan juga Kang Dude serta guru-guru kami dimanapun berada. Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari menulis hadis ini dalam bab yang disebut dengan bab sikap berlemah lembut kepada pasangan atau perempuan atau istri kita. Kata Nabi SAW, Istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian kebaikan kepada istri-istri kalian, pasangan kalian. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dila. Karena istri itu, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Ada sebagian riwayat menyebutkan kaldila, seperti tulang rusuk. In aqam tahu kasar tahu. Kalau kalian paksa luruskan, patah dia. Kalau kalian tarok tahu kalian biarkan, lam yazal a'wajan. Atau lam yazal iwajan. Kalau kita biarkan dia tetap bengkok. Begitulah memang ujian dalam rumah tangga. Maka bagaimanapun usahakan kita jangan membentak dengan lisan. Jangan sampai sikap kasar dengan perbuatan. Nauzubillah min dzalik. Kalau ini terjadi bagaimana? Mohon izin nauzubillah min dzalik. Bagi seorang istri, kalau suaminya melakukan KDRT, pertama akui itu ada KDRT. Jangan, enggak apa-apa. Kamu dipukul, enggak apa-apa saya sabar. Jangan. Akui itu ada KDRT, lalu setelah itu nasihati dengan baik. Beb atau pah atau apalah gitu ya. Mohon maaf aku tidak suka seperti ini. Enggak boleh seperti ini. Terus sampaikan. Kalau masih enggak mempan juga laporkan kepada keluarga. Kasih tahu sama keluarganya. Bapaknya kah, pamannya kah. Yang laki-laki untuk menegurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Dalam surat An-Nisa itu. Kirim keluargamu dan keluarganya untuk urun rembuk. Ini bagaimana? Jangan dibiarkan. Kalau masih terus-terusan, nauzubillah, sampai menganiaya, maka laporkan kepada pihak yang berwajib. Bisa kepada RT untuk mendamaikan. Kalau enggak juga sampai nauzubillah ke pihak polisi. Karena tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga sampai menganiaya, sampai menzolimi, apalagi nauzubillah sampai kasus kekerasan, nauzubillah sampai adanya terjadi meninggal dalam rumah tangga. Maka enggak boleh. Kita tahan, kita jaga. Siapa sih yang tidak punya emosi, siapa yang tidak punya marah. Maka sabar itu bukan berarti dia tidak bisa marah. Tapi ketika marah, dia tidak lampiaskan marahnya, emosinya dengan kata-kata kotor atau sikap yang menyakiti. Maka jadilah orang sabar. Sabar itu bukan berarti melupakan kejadian buruk. Tapi dia ingat kejadian buruk, tapi tidak ada dendam di hatinya. Itulah orang yang sabar. Maka itu yang paling penting adalah bersabar dalam rumah tangga. Bagaimana kita bersabar menghadapi pasangan kita. Karena pasti yang namanya pasangan tiap hari kita ketemu Mas Dude. Dari mau tidur, bangun tidur, sampai tidur. Dia lagi kita lihat. Pasti bosen. Dia lagi. Kalau tidak dikelola dengan iman dan cinta. Masya Allah. Baik tepuk tangan buat Ustadz Bani. Sabar bukan berarti gak punya emosi ya Ustadz ya. Tapi bagaimana mengelola hati kita untuk terus bersabar dan menyelesaikan masalah dengan baik. Semoga semua permasalahan rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik ya Bu. Nggak ada kekerasan, kata Ustadz. Jangan sampai ada KDRT. Waduh, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya? Wah ini dia, silahkan Ibu dulu, boleh maju ke depan Ibu sini. Langsung bertanya ke Ustadz Maulana, Ibu di tengah, yes. Di tengah-tengah boleh Ibu sini. Sebutkan namanya dan apa yang mau ditanyakan. Kesini ngapain ke sini? Ini. Terlalu dempet Ibu, sini Ibu. Tengah-tengah, boleh nggak ada depan Ibu? Ibu, hilang juga. Bu, di tengah sini Ibu. Tengah, ya.
Jangan terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Darwati dari Majelis Taklim Nurun Naja Kaliwelingi Brebes. Wah, boleh tepuk tangan. Jelas, Masya Allah. lugas, tegas. Yes. Dan nyenggol. Kok nyenggol duluan tadi Ustadz ya? Saya bingung Tanya juga. dong Ustadz. Iya, Bu. silakan Bu. Jika ada seorang istri pernah dikhianati oleh suami, tapi tetap ingin mempertahankan rumah tangga, bagaimana cara menghadapinya Ustadz? Terima kasih. Mau tahu cara menghadapi suami kalau sudah selingkuh terus dia tetap mau mempertahankan rumah tangga? Nih yang di rumah nih, ada 5 caranya. Yang pertama adalah introspeksi diri. Evaluasi. Jadi ada namanya, kalau perlu bikin hitam di atas putih. Supaya dia tidak mengulangi lagi. Mau nggak pertanyaan? Aku mau pertahankan rumah tangga. Kamu kan selingkuh, kamu selingkuh. Kalau begitu, bikin hitam di atas putih. Supaya dia tidak mengulangi lagi. Itu yang pertama, evaluasi diri. Sampai ini sebenarnya evaluasi dan introspeksi. Yang dievaluasi itu adalah suaminya. Karena yang namanya pernikahan itu adalah ikatan suci, perjanjian, akad. Kemudian yang kedua, bagaimana, maaf, yang pertama tadi ini masih bagaimana introspeksi diri. Karena mana mungkin pulang ke rumahmu. Kayak Elvi Sukaes. Bagus suaranya. Jadi nggak mungkin. Jadi introspeksi, mungkin ibu pakai daster mulu. Betul tidak? Cobalah perbaiki medikur, pedikur, cukur. Kemudian yang kedua, komunikasi. Mungkin komunikasinya agak kurang bagus. Maka di sini harus kita terbuka dan ada kejujuran. Ibu kadang-kala, karena gini, laki-laki yang servisnya bagus di rumah, istri memberikan servis yang baik, tidak mungkin dia akan ke tempat lain. Kalau saya mau tanya, ibu marah nggak kalau ada suami makan di luar? Ya marah. Marah. Kalau begitu ibu harus masak. Masak. Jangan makan di luar aja, makan di luar. Tapi dia enggak masak, mati suaminya. Itu kan gitu. Yang ketiga, harus cari bantuan. Jadi kadang-kala kita kan tidak ada orang berpengalaman dalam berumah tangga. Yang ada belajar untuk berumah tangga. Siapapun, tidak ada yang berpengalaman. Sekelas keluarga Nabi Adam ada pernah bertengkar. Terus jauh-jauh Nabi Adam aja bertengkar. Sehingga lahirlah Nabi Syits. Semua anaknya kembar kecuali satu, Syits. Itu kan hasil karena bertengkar. Yang keempat, udah yang keempat ya? Yang keempat jamaah. Sebaiknya jadi yang ketiga cari bantuan. Cari bantuan untuk dapat nasihat. Di sini bagus perannya ada saksi. Pernah lihat saksi dalam pernikahan? Pernah saksi? Itu saksi bukan hanya bertugas di meja akad. Tapi dia bertugas untuk memberi nasihat nanti setelahnya. Enak aja cuma tanda tangan pulang. Enggak ada. Itu akan bertanggung jawab untuk seterusnya. Kemudian yang keempat, mohon maaf tanpa menggurui, usahakan perbaikan diri. Perbaikan sikap kita. Dan yang kelima adalah bisa ada namanya pertimbangan. 1, 2, 3. Kenapa pertimbangan terakhir? Kadang-kala ada memang suami tidak bisa lagi dimaafkan. Karena hati-hati selingkuh itu Islam tidak mengajar, Islam mengharamkan selingkuh. Malah membolehkan yang namanya poligami. Yang laki-laki. Nah, tapi kalau istri tidak mau dipoligami, gak usah. Namanya pertimbangan aku gak mau ya. Itu poliandri, gak ada poliandri dalam Islam. Poliandri. Ngarain. Saya dibisikin di belakang, poliandri ngapain? Yang boleh poligami, tapi itu boleh bukan perintah ya, pembolehan. Tapi kalau ibu keberatan itu namanya pertimbangan. Dan yang kali ini jadi bisa jadi pembelajaran ya. Ya, tapi itu masalah ibu, masalah orang-orang. Masalah orang-orangnya. Masya Allah, terima kasih banyak. Pak Ustadz. Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik. Juga heran. Kenapa? Ibu nyenggol saya, kenapa bukan Dude yang disenggol? Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana.
Introspeksi, wah evaluasi dalam rumah tangga. Masya Allah, sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Nah, sini sudah, sebelah kanan. Boleh Ibu silakan. Wah ini suaranya bagus tadi. Ini dia yang tadi. Silakan Ibu. Ternyata. Aduh, Masya Allah. Selain suaranya bagus, ternyata banyak masalahnya. Oh curhat. Silakan Ibu, boleh curhat ke Ustadz Bani dan Ustadz Syam. Nah, silakan sebutkan namanya. Boleh Ibu langsung menghadap ke depan? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afia. Saya dari Majelis Taklim Nurun Najah, Kaliwelingi, Brebes. Masya Allah. Baik. Apa yang mau dicurhatkan Ibu? Mau curhat ya Ustadz. Saya punya tetangga, dia paham agama. Tapi dia itu kayak kurang berakhlak dan kurang bersosialisasi sama tetangga. Contohnya, Gimana Bu? contohnya tuh misalkan kita sholat di masjid. Terus kalau ada orang yang dia lagi dibenci, dia nggak mau di sebelahnya. Langsung tarik sajadah, dia pindah soft. Gitu Ustadz. Padahal udah mau mulai sholatnya nih. Iya, apalagi kalau imamnya yang dia nggak kehendaki. Contohnya kalau imam masjidnya kan nggak berangkat, kadang ada yang gantiin. Terus dia Gak suka. nggak suka, Langsung sejadah pulang. langsung pulang. Nggak sholat lagi tapi pulang. Sampai segitunya ya Bagaimana, Bu ya? iya, bagaimana itu Ustadz? Bagaimana Ustadz Bani? Boleh ditanggapi Ustadz? Masya Allah ya. Memang Nabi SAW mengatakan aljar qobladar. Carilah tetangga yang baik sebelum kita mencari rumah. Itu idealnya begitu. Cuman kalau sekarang cari rumah bukan lihat tetangganya, lihat budget. Cocok apa enggak? Lanjut ya, bener sih bener ya. Tapi ini menunjukkan betapa pentingnya kita hidup bermasyarakat. Pernah Nabi ditanya, ya Rasul bagaimana? Saya hidup bertetangga, bermasyarakat, tapi banyak masalah segala macam. Ataukah saya mengungsi aja, tinggal di gunung, tinggal di hutan sendirian. Saya ibadah aja terus. Lebih bagus mana? Kata Rasulullah, kau tinggal bermasyarakat, bersosialisasi dengan tetangga. Lalu kau bersabar atas keburukan-keburukannya, khairun. Lebih baik daripada kau menyendiri meskipun ibadah setiap hari. Nah, jadi itu memang tugas kita. Maka kata Nabi SAW, tidaklah beriman seseorang yang menyakiti tetangganya. Maka ukuran keimanan kita bisa dilihat bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga. Karena itu berbuat baiklah kepada tetangga. Meskipun tetangganya kurang baik, kita tetap memberikan kebaikan-kebaikan. Bahkan kata Nabi, kalau kau masak makanan berkuah, banyakinlah kuahnya. Tapi ini kiasan, bukan berarti kuahnya doang banyak gitu. Tapi kan jengkel Ustadz. Ya. Jengkelin Disitulah malah. dapat pahalanya. Jengkelin Ustadz orang. Orang yang berbuat seperti itu, kok ibu yang jengkel ya? Kan bukan ibu ya kan? Iya, tapi Kan lagi kan dikasih. jengkel. Kayak liatinnya kayak gimana gitu. Kayak dia merasa paling pinter sendiri gitu. Nggak boleh ada orang lain pinter. Oh gitu Ya. baik. Mungkin Ustadz Syam boleh menambahkan gimana nih Ustadz? Jengkel juga nih ibu merasanya nih Jengkel ya. banget. Jadi dijelaskan oleh para ulama itu tidak ada satupun orang soleh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui akhlak yang mulia. Jadi semua orang soleh itu diangkat derajatnya sama Allah itu melalui akhlak yang mulia. Jadi kalau ibu mengatakan dia paham agama, pintar agama, ilmunya banyak, tapi tidak melalui akhlak yang mulia, maka susah diangkat derajatnya sama Allah. Bahkan justru bisa jadi diturunkan derajatnya sama Allah. Coba lihat Azazil, Azazil ibadahnya banyak, ilmunya banyak, tapi akhlaknya nggak ada, sombong dia. Ketika Nabi Adam AS diciptakan, sombong Azazil ini, merasa dirinya lebih banyak ibadahnya, merasa lebih berilmu, merasa lebih berpengalaman, sehingga Allah jatuhkan derajatnya, diganti jadi Azazil menjadi iblis. Menjadi makhluk Allah yang tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah, masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman saya juga pesan bukan ke orang itu, saya pesan ke ibu, ngapain ibu repot? Tadi bilang pas Ustaz bilang iblis, iya gitu langsung. Dia amin kata dia diturunkan derajatnya, amin kata dia.
Artinya mari kita fokus pada diri kita masing-masing. Kalaupun dia tidak senang dengan hal seperti itu, kita sampaikan dengan akhlak juga. Kita nggak mungkin kita protes akhlaknya orang, lalu kita juga tidak berakhlak. Maka sama-sama memperbaiki akhlak. Sama-sama memperbaiki akhlak. Sabar juga kali Ustaz, perlu juga ya menghadapi Iya, akhlak tetangga itu kan begitu ya. Bagian dari akhlak itu kan sabar, tawadu, jangan sombong. Masya Allah. Ibu gimana? Sudah nggak jengkel? Masih? Tapi kayaknya dia belum puas deh. Ibu kalau mau tetangganya itu tidak mau pindah-pindah, beliin sejadah baru ya. Masya Allah, kasih hadiah. Baik, kita akan kupas tema kita yang sangat menarik. Akhlak yang dibutuhkan dalam rumah tangga, tapi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.